Oke, kita mulai ya. Penderitaan. Kita semua pernah ngerasain kan? Mau itu karena patah hati, kegagalan, atau kehilangan. Pasti pernah deh. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa sih gunanya semua ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah soal alkimia penderitaan. Gimana caranya pengalaman yang paling nyakitin sekalipun bisa diubah jadi sesuatu yang punya makna. Dan ini bisa dibilang pertanyaan klasik yang udah menghantui para filsuf, seniman, ya bahkan kita semua pas lagi galau tengah malam. Pertanyaannya simpel aja, rasa sakit yang kita alami ini, apa beneran ada tujuannya? Atau kita cuma ya sekedar bertahan hidup aja? Nah, buat coba jawab itu, kita bakal lihat 3 sudut pandang yang beda banget. Malah bisa dibilang saling bertentangan. Anggap aja ini kayak 3 peta jalan yang nunjukin gimana penderitaan itu bisa jadi semacam bahan bakar buat transformasi diri yang luar biasa. Oke, yang pertama kita kenalan dulu sama si provokator Friedrich Nietzsche. Coba deh bayangin, ada filsuf yang bilang gini, jangan lari dari penderitaan lo, peluk aja. Buat dia, penderitaan itu bukan kutukan, sama sekali bukan. Justru itu bahan bakar utama buat ngejalanin hidup yang hebat. Nah, inti gagasannya itu ada di konsep will to power atau kehendak untuk berkuasa. Tapi tunggu dulu, jangan bayangin kayak tiran yang mau nginjek-injek orang lain ya. Bukan itu. Ini lebih ke gimana kita jadi pemahat buat diri kita sendiri. Jadi setiap rintangan, setiap rasa sakit, itu ibarat pahat yang kita pakai buat ngebentuk diri kita jadi versi yang lebih kuat lagi. Kata Nietzsche, penderitaan itu kayak api tempah. Nah, dari api yang panas itulah lahir si Ubermensch atau manusia super. Sekali lagi, ini bukan pahlawan super pakai jubah ya, tapi ini soal individu yang berani lepas dari nilai-nilai lama dan boom, nyiptain moralitasnya sendiri. Kerennya, mereka itu ibarat seniman bagi jiwa mereka sendiri. Tapi, ya tentu aja, gagasan ini juga ada kritiknya. Gimana coba dengan penderitaan yang kayaknya nggak ngasih pelajaran apa-apa? Penderitaan yang cuma ngerusak dan ngehancurin, misalnya trauma yang dalam banget atau penindasan sistemik. Nah, di titik inilah pandangan Nietzsche mungkin terasa kurang komplit. Oke, kalau Nietzsche tadi ngajak kita buat jadi lebih kuat, pemikir kita yang kedua ini, Simone Weil, justru nawarin jalan yang 180 derajat beda. Dia ngajak kita untuk hancur. Nah, coba lihat deh kontrasnya ini. Kelihatan banget kan, di satu sisi ada Nietzsche yang ngelihat penderitaan itu sebagai energi kreatif buat menempa diri, di sisi lain ada Will yang ngelihatnya sebagai pengalaman dekonstruktif. Jadi, proses buat ngelucutin ego kita supaya bisa nemuin kebenaran yang lebih murni. Weil bahkan punya istilah khusus buat ini, affliction atau penderitaan mendalam. Ini bukan sekedar sakit biasa loh, ini adalah tipe pengalaman yang benar-benar ngelucutin semua topeng kita, semua ilusi kita soal kendali. Dan kata Weil, justru di dalam kekosongan itulah, transformasi yang sejati bisa dimulai. Tapi, yang penting banget dicatat nih, Weil itu nggak meromantisasi penderitaan, sama sekali nggak. Kuncinya bukan di rasa sakitnya, tapi di perhatian atau attention. Ini semacam tindakan radikal buat benar-benar ngelihat realitas apa adanya, terutama penderitaan orang lain tanpa ngejudge. Nah, dari perhatian yang murni inilah, welas asih yang sejati itu bisa lahir. Oke, dari peneguhan diri ala Nietzsche dan dekonstruksi diri ala Weil, sekarang kita pindah ke pendekatan ketiga yang lebih fokus ke dalam diri. Dalai Lama, nah beliau ini menggeser fokusnya. Bukan lagi soal apa yang terjadi pada kita, tapi lebih ke gimana kita merespons di dalam batin kita. Jalan Buddhis ini nawarin metode yang praktis banget, hampir kayak buku manual gitu. Langkah pertama, kenali sumbernya. Penderitaan itu sering banget datang dari keterikatan kita sama hal-hal yang nggak abadi. Kedua, ubah respons batin kita pakai mindfulness atau kesadaran. Dan ketiga, ini yang paling penting, ubah kedamaian batin itu jadi aksi nyata, jadi welas asih buat bantu orang lain. Jadi dalam pandangan ini, penderitaan itu bukan lagi musuh yang harus dilawan. Tapi dia berubah jadi guru. Ya mungkin guru yang galak sih. Tapi pada akhirnya, dia ngebimbing kita ke kebebasan batin dan kebijaksanaan. Kuncinya ya cuma satu, mau nggak kita belajar dari dia? Jadi kita udah lihat 3 jalan ya. Meneguhkan diri, melucuti diri, dan melatih diri. 3 pemikir besar dengan 3 jawaban yang beda-beda. Terus apa dong intinya buat kita? Kalau kita jejerin begini, kelihatan jelas kan? Kita kayak dikasih 3 alat yang beda buat transformasi. Nietzsche ngasih kita palu buat meneguhkan diri. Simone Weil ngasih kita cermin buat perhatian yang radikal. Dan Dalai Lama ngasih kita, ya bantal meditasi buat melatih kesadaran.
Meskipun jalan mereka beda-beda banget, ternyata ada satu benang merah yang nyambungin ketiganya. Dan ini mungkin ide yang paling kuat dari semuanya. Penderitaan itu sendiri ternyata nggak punya makna bawaan. Iya, Anda nggak salah dengar. Maknanya itu nggak ada di dalam penderitaannya. Makna adalah sesuatu yang kita ciptakan dari respons kita terhadap penderitaan itu. Jadi makna itu bukan buat dicari, tapi buat dibangun. Pada akhirnya, setiap penderitaan itu kayak nempatin kita di sebuah persimpangan jalan. Satu jalan menuju kehancuran, jalan satunya lagi menuju pertumbuhan. Nggak ada peta yang pasti benar. Jadi pertanyaannya bukan jalan mana yang benar, tapi jalan mana yang akan kamu pilih. Karena pilihan dan kekuatan untuk mencipta makna itu ada di tangan kita masing-masing.